وجعلنا من أهله لنكون بإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المجاهدين. أما بعد. أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shallallahul Alaihi. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas menunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, 11 hari sudah kita lewati dari bulan Ramadan. Boleh jadi khususnya untuk diri saya ini adalah kesempatan pertama bertemu dengan bapak-bapak sekalian di sini. Oleh karena itu saya mengucapkan mudah-mudahan semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini saya akan menyampaikan tema tentang kecerdasan dalam menghadapi musibah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, musibah secara bahasa berarti sesuatu yang menyedihkan yang menimpa seseorang. Musibah semakna dengan bencana, yaitu sesuatu yang menyebabkan kerugian, penderitaan, dan kesusahan. Al-Kindi mengatakan bahwa kesedihan adalah satu penyakit yang menimpa ke dalam jiwa manusia akibat hilangnya sesuatu yang dia cintai atau karena luputnya sesuatu yang dia harapkan dan dambakan. Para ulama telah menulis banyak buku tentang cara meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi musibah dan bencana. Misalnya Al-Kindi yang tadi saya sebutkan, beliau menulis Risalah Al-Hilah Lidaf'il Ahzan, seni menepis kesedihan. Kemudian ada ulama kontemporer, ulama modern dari Mesir bernama Abbas Mahmud Al-Aqad. Beliau menulis Mushkilatus Syarr, problem kejahatan atau keburukan. Dari kedua ulama tersebut, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bencana itu ada beberapa tips. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa musibah itu relatif. Artinya, apa yang menjadi musibah bagi seseorang dapat menjadi keuntungan bagi orang yang lain. Ini bukan berarti orang lain itu yang menyebabkan musibah bagi orang yang pertama atau mengambil keuntungan dari orang yang pertama. Tapi ini sekedar perimbangan yang alamiah dan masuk akal. Pengurangan di satu sisi adalah penambahan di sisi lain. Pembagian di satu sisi adalah pengalihan di sisi yang lain. Sebagai contoh, pada saat pandemi COVID melanda dan kita disuruh untuk bekerja dari rumah, maka pada saat tersebut banyak yang tertimpa kesusahan, penderitaan, kerugian. Tapi
Tetapi juga ada keuntungan yang bisa diperoleh sebagian orang atau sebagian pihak. Misalnya, akibat kita bekerja di rumah, maka pencemaran akibat kendaraan menjadi berkurang. Udara menjadi lebih bersih. Kemudian, karena kita diminta untuk bekerja di rumah, maka kesempatan kita untuk beraktivitas secara intensif dengan anggota-anggota keluarga kita menjadi bertambah. Itu juga menambah keuntungan di dalam kondisi yang menyusahkan tadi, yaitu bisa terbangunnya keakraban dan keharmonisan di antara anggota keluarga. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya hormati, terkait dengan pandangan bahwa musibah atau bencana ini relatif, ada bantahan bahwa orang yang tertimpa musibah itu tetap merasakan kesusahan ketika ada orang yang lain yang mendapatkan keuntungan. Contoh mudahnya, pada saat kita mengalami kebocoran ban motor misalnya, dan kita harus mengeluarkan uang bagi montir tambal ban. Montir tambal bannya mendapatkan keuntungan memang, akan tetapi kitanya sendiri mengalami kesusahan, harus mendorong motor kita, harus mengeluarkan uang jasa tambal ban. Nah, di dalam hal ini kita bisa merujuk kepada Al-Quran, yang di sana kita bisa memperoleh pencerahan bahwa sesungguhnya yang bernilai positif atau negatif bukanlah keuntungan atau kerugian itu sendiri, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Sabar dalam menghadapi musibah itu sama positifnya dengan syukur dalam menerima anugerah. Jadi, sabar dan syukur itulah yang penting. Selama kita bersabar, maka kondisi musibah bukanlah musibah, tapi anugerah. Tapi kalau kita tidak dapat bersyukur, maka kondisi anugerah itu sesungguhnya telah menjadi musibah. Kemudian tips yang kedua ini masih mirip, ya, tapi ada perbedaannya. Bahwa musibah itu selain relatif juga merupakan ilusif. Artinya hanyalah persangkaan kosong kita yang tidak berdasar. Setelah waktu berlalu dan orang yang terkena musibah itu memperoleh hikmah, maka dia sendiri akan tersadar bahwa apa yang pernah dia anggap sebagai bencana sesungguhnya merupakan sesuatu yang menguatkannya. Bahwa itu dia anggap sebagai bencana hanya karena kekurangan pengetahuannya. Setelah dia menemukan faktor-faktor yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain, maka dia bersyukur atas musibah yang pernah terjadi tersebut. Akan tetapi seperti sebelumnya, bantahan terhadap pandangan ini juga menyatakan bahwa pada saat hikmah dari musibah itu belum ditemukan, maka banyak sekali musibah yang terlihat sangat besar. Banyak sekali bencana yang kita sangka itu di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Nah, dalam hal ini Al-Quran kembali mengajarkan bahwa ketika kita berada dalam kondisi yang rendah, itulah saat yang paling penting, saat yang paling tepat bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Kita sadari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani kepada seseorang sesuatu yang di luar batas kemampuannya untuk menanggung. Di dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda zonni abdi bi. Aku ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Jadi, jika kita berhasil meningkatkan pengetahuan kita kepada Allah pada saat kita berada pada kondisi rendah, tertimpa musibah yang sangat berat, yang sangat sulit kita atasi tersebut,
maka kita sudah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Imam Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW, pada saat membaca doa ketika wukuf di Arafah, salah satunya mengatakan, "Madza faqada man wajadallah." Apakah yang akan hilang dari diri seseorang yang sudah menemukan Allah? Tidak ada yang akan hilang pada dirinya. Tidak akan ada sesuatu yang hilang pada diri kita jika kita berhasil menemukan Allah. Banyak hal dari kesenangan dunia, misalnya kemegahan dan kemewahan dunia yang tidak kita dapatkan, tapi kita bisa mengenal Allah, kita sudah mendapatkan segalanya. Tapi sebaliknya, madza wajada man faqadallah? Apa yang bisa didapatkan oleh orang yang sudah kehilangan Allah? Tidak ada yang dia dapatkan sama sekali. Boleh jadi orang-orang menganggap dia punya jabatan yang tinggi, yang jadi idaman semua orang, punya kekayaan, punya status sosial dan sebagainya. Akan tetapi jika dia tidak mendapatkan Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Kondisi musibah, kondisi bencana adalah kesempatan juga bagi diri kita untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterangkan di dalam sebuah ayat Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa sedih. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan yang sudah berlalu dan kita telah tiba di bulan Syawal ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dapat lebih cerdas dalam menghadapi musibah dan bencana yang pasti akan selalu menimpa kita dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya itu semua menjernihkan dan membersihkan diri kita sehingga kita pantas menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.